Perkenalkan, nama saya Ada Klarsari dengan NPM 202215015 dari kelas R8B. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak etika yang berjudul Etika dalam Demokrasi dan Penegakan Hukum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Mengenai demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan, baik melalui pemilihan pemimpin maupun penyampaian pendapat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai demokrasi sebenarnya sering kita temui. Misalnya ketika memilih ketua kelas, ketua organisasi, atau saat melakukan musyawarah untuk menentukan suatu keputusan bersama. Melalui demokrasi, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, tetapi tetap harus dilakukan dengan sopan dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, demokrasi tidak hanya menekankan kebebasan berpendapat, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah musyawarah atau syura. Musyawarah mengajarkan kita untuk saling mendengarkan pendapat, menghargai perbedaan, serta mencari solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Dengan adanya musyawarah, keputusan yang dihasilkan biasanya lebih adil karena melibatkan banyak pertimbangan. Selanjutnya, mengenai kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, seseorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memikul amanah yang sangat besar. Semua keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang pemimpin memiliki akhlak yang baik. Seorang pemimpin harus jujur, adil, dan bertanggung jawab, memiliki ilmu pengetahuan, berani mengambil keputusan, serta mampu menjadi teladan baik masyarakat. Selain itu, pemimpin juga mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Contoh sederhana kepemimpinan dapat kita lihat di lingkungan kampus. Misalnya, seorang ketua kelas yang baik tidak hanya memberi perintah kepada teman-temannya, tetapi juga mau membantu ketika ada kesulitan, menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat, serta menyampaikan aspirasi teman-temannya kepada dosen dengan baik. Selain memiliki hak untuk ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat, menegakkan hukum, melindungi hak rakyat, serta menciptakan kesejahteraan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai radikalisme. Radikalisme merupakan paham untuk mengingatkan perubahan secara cepat dengan cara-cara yang keras atau bahkan menggunakan kekerasan. Sikap seperti ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang, perdamaian, toleransi, dan sikap saling menghormati. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama bukanlah cerminan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagai mahasiswa, kita juga perlu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama dari media sosial. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang mengajak pada kebencian, permusuhan, ataupun tindakan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, kita juga selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya
dan mengedepankan sikap saling menghargai. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bukan hanya tugas polisi, jaksa, ataupun hakim, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Artinya, kita sebagai masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum, misalnya dengan mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban, tidak melakukan kecurangan, tidak menyebarkan berita bohong, serta menghormati hak orang lain. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan jabatan, kekayaan, ataupun kedudukan seseorang. Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Selain itu, seseorang hakim harus memiliki kejujuran, integritas, dan keberanian untuk memutuskan perkara sesuai fakta yang ada. Keputusan yang adil akan memberikan rasa aman dan keterpercayaan masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya yaitu mengenai adil dan berimbang dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu nilai yang paling penting dalam Islam. Bersikap adil berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya dan tidak memihak karena hubungan pribadi, kekayaan, ataupun jabatan. Keadilan bukan hanya diterapkan oleh pemimpin atau hakim, tetapi juga harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya ketika bekerja dalam kelompok, semua anggota mendapatkan pembagian tugas yang sama. Saat menjadi teman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman hanya karena latar belakang. Begitu juga ketika menjadi mahasiswa, kita harus jujur saat mengerjakan tugas dan tidak melakukan plagiarisme. Dengan menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusia akan menjadi lebih harmonis, saling menghargai, dan penuh rasa percaya. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk menjadi generasi yang berakhlak baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, dan keadilan harus diterapkan dari lingkungan terdekat, baik di rumah, kampus, maupun masyarakat. Jadi kesimpulannya, etika Islam mengajarkan bahwa demokrasi harus ditelandasi musyawarah, pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab, radikalisme harus ditolak karena bertentangan dengan ajaran Islam, hukum harus ditegakkan secara adil, dan setiap manusia harus mampu menerapkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi saya yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai akhlak dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.